praktek politik uang termasuk dalam kategori suap diharamkan karena merusak integritas yang merugikan masyarakat yang seharusnya memilih pemimpin berdasarkan kapasitas moral dan etika, bukan ibadah materi. Bahwa Alkitab melarang suap dalam bentuk apapun. Ketika Yudas disuap untuk menyalibkan Yesus, dia diberikan 30 perak. Jelang pelaksanaan Pilkada Samosir tanggal 27 November mendatang, Perkumpulan Pemerhati Pembangunan Kabupaten Samosir atau P3S bekerja sama dengan IWO Samosir dan Jaringan Demokrasi Indonesia menggelar diskusi publik tentang pandangan tokoh agama dan pers wujudkan Pilkada damai tanpa mani politik di Samosir pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Bagaimana Pastor Deogracias Manalu dan Pendeta Santawati Sirait serta Ketua IWO Sumatera Utara Amri Abdi memandang praktek mani politik yang semakin mengganas di Samosir. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa hal yang demikian bagi kita. Kenapa acara dilaksanakan? Sepertinya ini seperti menabur garam di air laut. Itu kata ada orang mengatakan seperti itu kepada kami. Tetapi kami yakin bahwa kegiatan seperti ini walaupun dipandang adalah hal yang tidak kurang berguna, tapi kami yakin dan percaya bahwa ini adalah hal yang berguna dan harus ada yang menyuarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih kepada teman-teman dari pers yang bersama-sama kita menginisiasi kegiatan yang dilaksanakan hari ini bersama dengan P3S yang memberikan dukungan penuh kepada kita. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sebenarnya setelah kegiatan ini harusnya tadi ada materi kita berikan waktu kepada Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Samosir. Undangan juga sudah kita berikan secara resmi. Tapi tadi Ketua Bawaslu mengaku sedang di Jakarta sudah mengutus anggotanya untuk hadir, tapi tiba-tiba tidak bisa hadir. Tetapi nggak apa-apa, karena persoalan hukum tadi sudah disampaikan sedikit tentang hukum bagaimana money politik itu melawan undang-undang, dan juga tadi Amang Ketua Umum P3S Brigjen Antonius Tanggang juga sudah mengatur, sudah menyampaikan dari aspek hukum bahwa money politik dilarang. Namun Pilkada 2015, Pilkada 2020 dan terakhir 2024 ini belum ada satupun pernyataan sikap dari hamba Tuhan. Money politik itu benar atau tidak, halal atau tidak. Kalau dia halal, apa yang menjadi mungkin sebagai ya dasarnya dari sisi Alkitabiah. Kalau tidak halal atau dilarang, apa dasarnya? Ini perlu kita tahu ya, supaya masyarakat tahu bahwa money politik atau ada istilah lain TTR itu adalah tidak halal atau halal. Karenanya kita akan mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh para hamba Tuhan hari ini. Alai dosman watate siang buru-buru Bapak Zulete. Kan itu dari diskusi kan itu? Terses, aku sih ya sina pendeta Diki. Baik, kepada Pendeta Santawati Sirait, Master Teologi, Pendeta Resort AKBP Semanindo, dan saat ini berniat juga mencalonkan diri sebagai preses ini kayaknya. Sudah masuk calon ya. Ya, ternyata di gereja juga ada politik juga ya, tapi setelah pilkada katanya. Baik, langsung saja kepada Inang Pendeta Santawati untuk memberikan materinya juga. Tapi mungkin karena lebih tinggi Alkitabiah dari Paradaton, karena di Paradaton itu di adat Batak juga kita kenal ingot-ingot. Jangan-jangan ya, kalau saya berpikir jangan-jangan mereka melakukan itu, katakanlah secara kasarnya money politik sebagai ingot-ingot. Tetapi kita harus ingat, ingot-ingot itu artinya ingat yang punya gawean itu ya, saya ini di pesta-pesta adat. Ketika ketika membicarakan teknis Paradaton adat budaya Batak itu pulangnya mereka dikasih 2000. Nah ini juga bedanya kalau ingot-ingot di pesta orang Batak itu paling 2000, paling banyak 5000. Namanya hanya untuk ingot-ingot, tapi semua harus kebagian. Nah itu hebatnya, tidak ada yang tidak kebagian, karena semua peserta itu akan ambil bagian dalam pesta itu. Itu contoh saja. Kembali ke sini tadi,
sebenarnya kalau jujur memang yang namanya konotasi suap itu biasanya dia materinya besar, tidak seperti tadi ingot-ingot yang harga 2.000 atau mungkin harga 5.000 seperti itu. Nah, kenapa saya bilang konotasinya itu materi yang besar? Katakanlah karena dari segi nominal, ya, dari segi nominal kita lihat sendiri, kita tahu tidak ada yang di bawah 100, semuanya di atas 100.000, 100 dan seterusnya, itu kenyataan. Tetapi apakah peran gereja dengan ini? Pertama, harus ingat bahwa Alkitab melarang suap dalam bentuk apapun, dalam bentuk apapun, termasuk ketika Yudas disuap untuk menyalibkan Yesus, dia diberikan 30 rupiah, 30 perak. Nah, 30 perak itu memang kalau dikalikan dengan nilai nominal sekarang, ya memang dia lebih dari 100.000. Tetapi apapun itu tadi, karena apa? Tuhan sendiri mengatakan dalam Keluaran 23 ayat 8, suap dapat membuat buta mata orang-orang yang melihat keadilan menjadi ketidakadilan. Jadi bisa membutakan mata orang yang katakanlah mata orang terhadap beberapa banyak perkara, katakanlah apapun perkaranya, tapi karena sudah disuap maka perkara itu akan beres begitu saja. Tapi ada orang yang tersakiti dan ada orang yang diuntungkan, dan disitulah terjadi ketidakadilan itu ya. Dan Alkitab mengecam ini, Tuhan mengecam ini. Kalau kita lihat dalam Ulangan 16 ayat 9 dikatakan bahwa orang yang memberi juga dan orang yang menerima juga itu dikecam, dan karena itu merusak keadilan dan kebenaran. Nah, ini yang harus diingat. Nah, tetapi kalau tadi ya memang sedikit Bapak Ibu sepertinya ambigu ya. Di satu pihak kenapa ada ingot-ingot gitu ya. Nah, di pihak lain money politik yang berkonotasi suap, dan dikatakan tadi bahwa apapun bentuknya tetap suap. Pada saat yang seperti itulah sebenarnya tugas gereja bagaimana menjelaskan kepada jemaat, lihat profilnya bagaimana, cocok enggak dia untuk kau pilih dari profilnya. Bagaimana mengedukasi ini kepada jemaat? Yang kita harus terangkan ada maksud tertentu enggak? Kenapa pada saat mau pemilu? Kenapa enggak pada saat sebelumnya dia menaburkan yang tanda syukurnya, katakanlah entah itu materi atau itu semacam pengetahuan atau semacam apa ya, ya katakanlah itulah yang bisa diberikannya seperti itu. Nah, itulah edukasi yang bisa diberikan pendampingan kepada jemaat. Karena dari segi Alkitabiah tadi sudah jelas-jelas ya, ketika orang Israel juga masa Yesaya itu pemimpinnya juga melakukan suap karena untuk memenangkan dirinya dan untuk melakukan memperkaya dirinya dan juga untuk memperlakukan kekuasaannya di situ. Tetapi waktu itu Nabi Yesaya memperingatkan bahwa itu sudah kelakuan yang benar-benar jahat di mata Tuhan. Nah, itu sebabnya tadi kita tetap berangkat ya dari suap dalam Alkitab itu adalah merusak kebenaran dan keadilan. Jadi tugas gereja, saya sekali lagi menekankan peran gereja KBP bagaimana mengedukasi jemaat untuk memilih profil pimpinan, lalu menolak segala bentuk pemberian, yang dia punya maksud dengan pemberian itu. Tentu kita tahu ya, pasti ada maksudnya. Tetapi bagaimana jemaat itu bijak, betul-betul dia memilih, bukan karena suap tadi, karena jelas-jelas kita dilarang menerima. Tadi dikatakan dalam Ulangan 16 ayat 9 itu, yang menerima dan yang memberi tetap dikecam, bahwa itu merusak kebenaran dan keadilan. Saya pikir karena masih ada Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya Pastor Deo Gracias Manalu UEPM Kapusing
Agustus 2016 sampai 2024 April tanggal 4 saya mengakhiri tugas dari Papua di Merauke. Kurang lebih 8 tahun saya tinggalkan Samosir ini. Tanggal 16 April 2024 kembali saya mendapat perutusan baru di Samosir, tepatnya di Paroki Santo Fransiskus Assisi Palipi. Mengapa saya kisahkan ini? Karena sebelum saya datang ke Samosir, pindah dari Samosir kembali ke Samosir, setiap perhelatan kampanye pilkada saya merasa ada aroma hangat, bahkan yang panas. Dan orang mengatakan, ada berbagai ungkapan, setiap pagelaran pilkada di Samosir biaya hidup 1 bulan bisa kita lepas bebas. Ada juga ungkapan yang mengatakan tu Samosir maho memilih monomoras 10 karing dapur dan dong holat tugu-tugu. Pendapat lain mengatakan setiap calon seperti Marlela mangareo hepongi di sana sedia nombal gadiso di batibo nasaranai di sana. Dan banyak lagi ungkapan-ungkapan yang lain yang kita dengarkan. Benar tidaknya saya kurang tahu karena belum mengalaminya. Belum ada yang mengatakan pastor pelita mau lihat kamu nasona dan ada lebih nama katahon tuh kita somani. Tapi ayah mau seandainya ditanya apakah pastor menerima, belum, pada saat ini belum saya ungkapkan kesimpulan saya. Sesungguhnya politik uang sangatlah merugikan kesejahteraan umum. Politik uang sangat jahat. Untuk itu bagaimana gereja dalam hal ini Katolik memandang politik uang ini dalam perhelatan pilkada? Saya rasa juga harus dipahami apa itu politik uang dalam pilkada. Secara umum, pengertian politik uang adalah kegiatan mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi berupa pemberian langsung uang tunai, pemberian bantuan atau sumbangan barang, pemberian bahan pokok berupa sembako, dan memberi dan mengiming-imingkan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan politik. Boleh kita lihat juga dalam kamus bahasa Indonesia bahwa politik uang itu diartikan suap. Suap dalam kamus juga berarti uang sogok. Maka politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain masyarakat untuk menggunakan imbalan materi, atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan, serta tindakan membagi-bagi uang baik milik pribadi maupun partai atau untuk mempengaruhi suara pemilih. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, politik uang sebagai bentuk korupsi dan itu adalah dosa sosial. Pandangan gereja Katolik bahwa korupsi adalah dosa yang merusak tatanan moral masyarakat. Korupsi dipandang sebagai dosa sosial karena dampaknya terhadap kesejahteraan bersama. Politik uang dianggap sebagai salah satu bentuk korupsi karena mengganggu prinsip demokrasi, keadilan, dan integritas. Maka ada dasar biblisnya. Mengapa itu dikatakan masuk kepada politik uang itu sesuatu yang jahat? Sama seperti dikatakan oleh Ibu Pendeta, saya mau melihat dari kitab suci Perjanjian Lama dan juga kitab suci Perjanjian Baru. Dari kitab suci Perjanjian Lama, dari Keluaran 23 ayat 8 dikatakan, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat orang buta, membuat buta mata hatinya dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Ayat ini menegaskan bahwa suap atau bentuk uang yang diberikan untuk mempengaruhi keputusan sangat berbahaya karena dapat menyesatkan dan mencemari keadilan. Juga dari kitab Ulangan bab 16 ayat 9, janganlah memutarbalikkan keadilan, jangan memandang bulu dan jangan menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang benar. Ayat ini menekankan bahwa menerima uang atau suap dalam konteks apapun dapat merusak keadilan dan kebenaran
membuat orang tidak bisa berpikir dengan jernih dan objektif. Maka pengalaman misalnya bukan di Samosir ini, di tempat lain ada keluarga kakak beradik yang tidak akhirnya cakapan dan makatai berbadai karena uang suap, karena penerima, bukan uang suap, karena apakah itu tugu-tugu roh dari calon tertentu, akhirnya ya money politik, akhirnya ketahuan dari jumlah keluarga mereka yang itu rupanya di total tidak mencapai jumlah keluarga itu. Maka siapa mereka cari? Dan akhirnya apa? Berdoa di tanah orang mereka katakan demikian. Maka praktek politik uang termasuk dalam kategori suap diharamkan karena merusak integritas yang merugikan masyarakat yang seharusnya memilih pemimpin berdasarkan kapasitas moral dan etika, bukan imbalan materi. Politik uang bertentangan dengan sikap tidak memihak ini karena mengutamakan keuntungan materi dan mengabaikan keadilan serta kualitas calon yang sebenarnya. Kami para pastor atau gereja Katolik, politik uang atau money politik memiliki dampak yang sangat merusak bagi masyarakat dan moralitas publik. Politik uang bukan hanya praktik yang melanggar hukum, tetapi juga tindakan yang bertentangan dengan ajaran sosial gereja tentang keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Gereja mengimbau kepada seluruh umat agar menggunakan hak pilih mereka dengan bijaksana, memilih pemimpin yang memiliki komitmen nyata untuk melayani masyarakat dan memperjuangkan kebaikan bersama. Dengan menolak politik uang, kita membantu mewujudkan pemilihan yang adil, bersih dan jujur demi kebaikan generasi mendatang. Mencermati sekali lagi surat Gembala Bapak Uskup Agung Medan Monsinyur Cornelius Sipayung OEPM Kapusin yang dalam menyongsong pesta demokrasi di bulan Februari kemarin yang dikeluarkan oleh beliau. Bapak Uskup menyapa umat dengan ungkapan dan ajakan, keterlibatan kita dalam politik adalah panggilan cinta akan tanah air dan bangsa. Bapak Uskup menekankan bahwa kita memilih pemimpin yang pertama, pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang konsisten dalam perkataan dan tindakan sehingga mendapat kepercayaan yang tinggi dari rakyat, pemimpin yang adil dan jujur dan memiliki komitmen untuk melaksanakan janji politiknya. Yang kedua, pemimpin yang sungguh mengutamakan kepentingan umum, borum komune, bukan kepentingan partai apalagi kepentingan pribadi. Gaudium et Spes nomor 73. Yang ketiga, pemimpin yang berhati dan berjiwa merakyat. Ia akan memperhatikan kepentingan seluruh rakyat dan kebijakannya pro untuk rakyat, bukan demi kepentingan penguasa dan pengusaha. Pemimpin yang hadir di tengah rakyat akan mengetahui kebutuhan rakyat. Yang keempat, pemimpin yang berwawasan ekologi atau cinta akan lingkungan hidup, pemimpin yang sungguh memperhatikan lingkungan hidup. Maka kami kembali dengan tegas menyampaikan agar kita umat Katolik memilih secara dewasa. Pertama, memilih berdasarkan hati nurani setelah melihat dan mencermati kriteria di atas. Yang kedua, menolak dengan tegas money politik atau politik uang. Maka kepada kita semua, mari kita semua umat Katolik untuk menolak politik uang dan memilih berdasarkan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran gereja. Demikian, terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan kepada Pastor Deo Gracias Manado, FPM Kapusin.